Aku tuh amazed banget sama view-nya dari atas sini. Kalian bisa lihat sendiri gimana cantiknya laut dan daratan ini, serta gradasi warna dari laut itu sendiri. Oh iya, kampung mertuaku itu di pegunungan dan perbukitan gitu, makanya setelah kita sampai di bandara tadi, perjalanan kita tuh panjang dan lama banget sampai ke kampungnya ini. Merhaba arkadaşlar, kembali lagi di video kita. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Video ini adalah part 2 dari video yang kemarin. Di video ini khusus buat nunjukin gimana suasana di desa Turki, so tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, sekarang aku udah sampai di rumah mertuaku. Ini adalah view dari balkon rumahnya. Terus di depan kita ini adalah rumah neneknya suamiku. Yang unik dari rumah di desa ini adalah bentuk sofanya. Jadi sofanya kayak lesehan gitu. Terus anak kecil di sini tuh suka naik keledai gitu. Setelah itu aku sama suami pergi ke kebunnya mertua dan bawa keledai juga. Karena kita mau ambil sayuran dan buah dalam jumlah yang cukup banyak, jadi kita bawa keledai karena nanti keledainya yang bawa sayur dan buah kita ke rumah. Jadi orang-orang di desa ini tuh pakai tenaga kuda atau keledai untuk bawa sayuran dan buah dari kebun mereka. Kata suamiku, jalan menuju kebun dan sungainya itu sangat terjal, banyak bebatuan dan naik turun gitu kayak di gunung. Ya emang di gunung sih. Oh iya, kita juga pergi sama mertuaku karena dia yang lebih tahu jalannya. Waktu kita pergi, jalannya turun gitu, tapi nanti waktu kita balik pasti bakalan capek banget sih. Ini kudanya mertuaku, jadi kudanya tuh ditaruh di kebun, emang nggak di dalam kandang gitu. Dan sehari 2 kali mereka tuh bakal ngambil kudanya dan bawa ke sumber air gitu untuk minum. I wanna die. Terus ada kan ya? No, don't scare. Don't scare. Not play. Not play. Because geli. Geli. Don't scare, it's not right. متن Met. وش مالتي يا استنى كميت Tamam. تمام هايدا Teman-teman. Apa itu? شو معك؟ Injir? Terus ini suamiku lagi petikin buah tin karena dia pengen aku cobain yang warna ini. Buah tin ada yang warna kayak gini sama yang warna hitam. Dan ini meskipun kecil tapi rasanya tuh enak, manis banget. Setelah cobain ini, aku tuh tiap jalan selalu makan buah tin karena emang seenak itu dan buahnya juga ada di mana-mana. Dan ini menurutku yang paling cakep sih. Emang boleh view-nya secakep itu. Dan ini penampakan jalan ke kebun dan sungai itu. Jalannya berpasir, nggak rata, dan banyak batunya. Setelah jalan cukup lama, mereka mau ambil air dari sumbernya dan aku disuruh cobain ini.
Airnya tuh bersih, jernih banget, terus dingin, seger gitu. Terus rasanya tuh kayak beda sama air yang biasa aku minum sehari-hari gitu. Sepanjang jalan aku sibuk ngevideoin dan foto-foto juga. Kalau aku nggak perhatiin jalannya, sebenarnya agak ngeri juga sih kalau jatuh. Aku nggak nyangka kalau kebun mertua itu sejauh ini karena dari tadi kita jalan terus tapi nggak sampai-sampai gitu. Terus cara mereka mengairi kebun mereka itu dengan menampung air dari sumbernya di kolam ini. Setiap pagi mereka akan buka saluran airnya. Terus siangnya mereka bakal tutup lagi untuk menampung airnya. Dan sorenya antara jam 3 atau 4 mereka akan buka lagi saluran airnya untuk mengairi kebun mereka. Dan ya begitu terus setiap hari. Setelah perjalanan yang cukup panjang ke kebun mertua, akhirnya kita sampai juga. Yang pertama aku lihat ada banyak pohon buah delima. Orang sini tuh emang suka banget sama buah delima dan ini tuh bisa dijadiin apa aja sama mereka. Ada yang dicampur untuk salad, dijadiin jus, terus mereka juga biasa bikin sirup buah delima atau dalam bahasa Turkinya itu disebut nar ekşisi. Setelah itu aku sama suami mau explore tempat lain karena kebunnya ini tuh sangat luas. Selanjutnya ada pohon walnut atau kacang kenari dalam bahasa Indonesia. Kulit kacangnya ini tuh keras banget, jadi nanti ada alatnya sendiri gitu untuk bukanya. Di sini juga ada buah pir, tapi buah pirnya tuh rasanya asam gitu, nggak kayak di Indonesia. Terus di sini ada kebun terong yang cukup luas. Terus ini ada beberapa terong yang udah siap panen. Dan di bagian kebun ini juga masih banyak banget buah delimanya, tapi ini belum siap panen. Yang sebelah sini ada buah tin dan yang warna kuning ini udah bisa dimakan. Selanjutnya ada kebun cabai besar yang sangat luas juga. Biasanya mereka bakal panen yang warna hijau sama merah. Cabai merahnya biasanya diproduksi untuk bikin pasta cabai atau dalam bahasa Turki disebut biber salça gitu. Cabai besar di sini tuh ukurannya gendut-gendut banget. Tapi cabai ini tuh nggak pedas sama sekali, malah rasanya tuh ada kayak manis-manisnya gitu. Ada kebun tomat juga yang cukup luas dan tomatnya ini tuh ukurannya gede-gede banget. Terus suami petikin aku tomat dan aku disuruh makan. Ukurannya gede banget sih asli. Terus suamiku bilang katanya ada buah favoritku di sini. Dan waktu aku cek ternyata itu buah peach atau sheftali dalam bahasa Turkinya. Sayangnya buahnya masih mentah jadi aku nggak bisa makan. Buah ini rasanya enak banget, manis campur asam gitu. Teksturnya mirip buah mangga dan rasanya mirip mangga yang masih ada asam-asamnya gitu, bukan mangga yang manis banget. Ada anggur juga, tapi anggurnya tuh kayak kurang bagus gitu loh. Emang musim panas tahun ini di kampungnya mertuaku itu kayak kekurangan air gitu loh. Jarang hujan di tahun ini dan cuacanya tuh panas banget sampai 40 derajat.
Ini adalah lahan yang katanya mereka mau nanam lagi, tapi aku kurang tahu pastinya mereka mau nanam apa. Mereka simpen bawang bombay di sini dan aku kurang tahu kenapa bawang bombaynya digeletakin gitu aja. Ada yang cuma ditutupin daun kering aja, tapi aku juga kurang tahu ini fungsinya apa. Oh ya, mertuaku tuh suka kirim bawang bombay ini ke rumah. Nggak cuma bawang aja sih, tapi sayuran, keju, yogurt, dan lain-lain. Kita tinggalnya emang berjauhan, beda provinsi gitu, aku di Istanbul dan mertuaku di provinsi lain. Terus aku salfok sama yang ini, kok kayak ciplukan gitu? Ternyata emang ciplukan guys. Aku nggak nyangka banget bisa ketemu ciplukan di Turki. Karena ciplukan ini biasanya tumbuh di area persawahan gitu kan. Nah, aku kira cuma tumbuh di sawah atau ladang Indo aja. Tapi ternyata di Turki juga ada. Cuma mereka tuh nggak tahu kalau cipulukan ini bisa dimakan. Waktu aku bilang ke suamiku kalau ini bisa dimakan, dia tuh ngelarang aku untuk makan buah ini. Katanya nanti aku keracunan. Karena penasaran, jadi aku tetap coba makan ini. Ternyata rasanya tuh nggak enak guys, kayak pahit, asem gitu. Selanjutnya adalah dangwijen atau sesame seed. Jujur aku baru tahu ternyata tanaman wijen tuh kayak gini. Oke, setelah itu kita lanjut jalan lagi, tapi jalannya ini sangat susah dan menanjak, jadi suamiku inisiatif untuk bantuin. Oh ya, kita ini udah selesai dari kebunnya, terus mau pergi ke sungai. Karena aku penasaran banget sama sungainya. Apalagi waktu kita lihat sungainya dari jauh, itu bagus banget dan biru. Jujur, di sini aku cukup khawatir karena lagi ngebayangin gimana nanti aku baliknya. Tapi karena aku udah penasaran banget dan ini bisa jadi pengalaman pertamaku di sini, jadi ya udahlah kita jalani aja. Kapan lagi ya kan aku bisa main-main ke desa Turki dan aku bisa nunjukin juga ke kalian gimana suasana desanya. Terus katanya suamiku ini mau renang, padahal cuacanya ini lagi panas banget. Tiba-tiba ada segerombolan sapi tetangga yang datang, dan ternyata di sini banyak pup sapinya juga karena mereka biasanya digiring ke sini untuk minum gitu. Di sini lucu banget, sapinya tiba-tiba noleh gitu waktu aku videoin. Malah ngeliatin terus lagi. Mbe, 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 halo. Aku mau cerita dikit, jadi ini kan kambingnya tetangga mertuaku. Nah, kambing yang ini itu sering tiba-tiba nongol di depan rumah mertuaku. Bahkan pernah dia itu masuk ke dalam rumahnya. Di situ aku kaget banget karena posisinya aku tuh lagi duduk di depan pintu utama gitu. Oke, di sini aku mau nunjukin ke kalian gimana penampakan jalannya dari sungai ini. Ini tuh tinggi banget untuk aku yang nggak pernah mendaki gunung. Jadi udah kebayang banget gimana capeknya nanti waktu aku balik ke sana.
Di sini juga banyak ikannya, tapi kalau di Jawa ini tuh sebutnya iwak dengel atau iwak gatul ya. Sekarang kita mau balik ke atas lagi pelan-pelan. Apalagi makin siang ini tuh makin panas banget dan aku udah nggak kuat. Karena di sini aku udah mulai ngos-ngosan, jadi suamiku nyuruh aku untuk naik keledai. Tadinya aku tuh nggak mau naik keledai ini, karena dia kan badannya kecil ya, jadi aku tuh kasihan gitu loh. Terus kata suamiku, nggak apa-apa naik aja karena dia udah biasa bawa barang banyak. Setelah kita udah sampai di sini, suamiku mau bawa kudanya ke sumber airnya gitu untuk minum. Nah, ini dia udah balik. Ini pertama kali aku lihat suamiku berkuda, kayak gantengnya makin nambah gitu loh, Masya Allah. Hari pertama kita main ke kebun dan sungai udah selesai. Besok kita akan menjelajah lagi sebelum suamiku berangkat wamil. Oke, hari kedua ini aku lagi liatin mertuaku potong keju untuk dikemas. Keju ini tuh dia bikin sendiri untuk dikonsumsi dan dijual. Setelah itu kita pergi ke kebun mertua lagi tapi beda tempat. Nah, di kebun yang mau kita datengin ini itu jaraknya lebih dekat dari kebun yang sebelumnya. Terus kita ketemu tetangga yang punya kambing kemarin. Ini tuh masih saudaranya mertuaku. Karena aku belum pernah pergi ke kebun yang ini, jadi aku tuh kurang tahu di sana nanti ada apa aja. Wah, ternyata di sini ada semangka tapi belum siap panen. Semangka ini adalah salah satu buah favoritnya orang Turki, apalagi kalau musim panas. Pokoknya ini jadi buah terlaris di musim panas. Terus di sini ada buah pir lagi atau armut dalam bahasa Turkinya. Oke, ini hari berikutnya dan aku lihat proses mereka memerah susu sapi kayak gimana. Dan ya, aku cuman lihat aja karena aku agak geli gitu mau pegang susu sapinya. Aku cuman lihat dan merekam saja ya. Oke, segitu dulu video kita hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Sebulan lebih di kampung mertua bikin aku kangen banget sama Istanbul. Oke, jangan lupa like video kita, subscribe ke channel kita, dan aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. See you on the next video. Hoşça kalın.